Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran sosiologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang hubungan sosial di bab 2. Ya, hubungan sosial biasanya lebih dikenal dengan interaksi sosial. Pada proses pembelajaran awal, kita akan membahas interaksi sosial dengan tujuan pembelajaran yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok dan hubungan di masyarakat serta mengolah realitas individu, kelompok dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Nah, kita akan mempelajari bukan pada pengertian interaksinya karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya. Nah, akan tetapi kita akan mempelajari bagaimana tahap pendekatan dan pergangan hubungan dalam interaksi sosial. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Dan syarat dari interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Sementara bentuk interaksi sosial merupakan proses asosiatif dan proses disosiatif. Pada proses asosiatif, kita akan mempelajari bahwa itu adalah hasil interaksi yang menciptakan seseorang atau sekelompok orang bekerja sama, ada bentuk penyatuan dalam akomodasi, dan akhirnya akan terjadi juga asimilasi. Sementara pada proses disosiatif biasanya lebih menghasilkan kepada kompetisi, kontravensi, dan konflik. Nah, sekarang kita akan mengingatkan kembali tentang bagaimana faktor yang mendorong interaksi sosial. Ada beberapa, apakah kalian masih mengingatnya? Nah, Ibu ingatkan kembali ya, pada faktor pendorong interaksi sosial kita ada tentang imitasi. Faktor meniru bisa mendorong interaksi sosial baik itu individu maupun secara kelompok. Lalu ada identifikasi, ada sugesti, ada simpati maupun empati. Dan ada beberapa yang menjadi sebuah motivasi untuk interaksi sosial. Nah, kali ini kita akan mempelajari tahap pendekatan dan pergangan dalam interaksi sosial. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siswa-siswi hebat di SMA Negeri 1 Astana Japura. Nah, kita akan mengenal bagaimana tahap pendekatan maupun pergangan. Kalau kita mengenal bagaimana cara atau tips untuk memperkenalkan diri, nah ini bisa dijadikan dasar acuan bagaimana kita bisa menciptakan interaksi sosial dengan baik dengan orang lain. Yang pertama, tahap pendekatan. Tentunya ada beberapa langkah pendekatan untuk menciptakan hubungan timbal balik antar manusia. Yang pertama, initiating, tahap memulai awal. Siapakah yang berinisiatif? Bisa individu maupun antar kelompok, bisa bersama-sama karena ada unsur faktor yang mendorong, salah satunya simpati atau bahkan imitasi ya. Lalu ada tahap menjajaki, experimenting, menjajaki bagaimana kita mengenal orang yang akan dijadikan kita untuk bekerja sama maupun dijadikan kita untuk melakukan hubungan timbal balik, ataukah setidaknya bagaimana kita menjajaki dalam berkomunikasi sehingga aman maupun nyaman. Lalu yang ketiga yaitu intensifying. Semakin intens atau sering kita berkomunikasi itu akan menciptakan suatu keakraban dan juga bisa kita menciptakan suatu bentuk kerjasama yang baik karena kita saling mengenal itu biasanya dari intensitas pertemuan. Lalu yang keempat, menyatu padukan, integrating, menyamakan persepsi, menyamakan ide-ide atau menyamakan hobi itu bisa menciptakan
suatu tahap pendekatan awal di mana kita bisa berinteraksi dengan baik. Dan yang terakhir nih paling penting, bagaimana kita harus menciptakan bonding atau mempertalikan ikatan dari hubungan timbal balik baik secara individu maupun kelompok. Karena ada tahap di mana bentuk interaksi diantaranya asimilasi, misalkan dalam bentuk perkawinan. Ini biasanya sudah masuk pada pendekatan bonding. Lalu tahap pergangan, hati-hati dalam tahap pergangan. Karena interaksi sosial juga bisa menciptakan suatu konflik sosial. Awal mula tahap dalam interaksi yang akan memicu terjadinya pergangan, konflik, yaitu sering membeda-bedakan, differentiating, lalu membatasi komunikasi. Circumscribing itu bisa di mana komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dibatasi. Hal-hal yang penting saja itu bisa membuat interaksi sosial semakin renggang, memacetkan, stagnating, itu hampir tidak ada hubungan komunikasi. Dan biasanya secara kontak fisik biasanya menghindari atau avoiding. Itu tahap-tahap yang harus dicurigai bagaimana interaksi itu semakin renggang. Lalu akhirnya terminating, memutuskan tali ikatan hubungan timbal balik yang terjalin. Ya, bisa menciptakan permusuhan, juga bisa menciptakan konflik sosial internal maupun eksternal. Nah, inilah pembelajaran pada kali ini. Kesimpulannya, jadi pada dasarnya hasil dari interaksi sosial atau hubungan sosial baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok dapat menghasilkan hubungan yang baik. Menjalin kerjasama juga sekaligus bisa menimbulkan pergangan. Diawali kompetisi yang tidak sehat, terciptalah kontravensi di dalamnya, bahkan bisa memicu adanya konflik sosial. Waspadalah dalam berinteraksi sosial. Komunikasi sangatlah penting untuk menjalin hubungan yang harmoni. Tetap semangat siswa-siswi hebat SMA Negeri 1 Astana Japura. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.